Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam bagi pemirsa penonton video kami, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Heru Purnomo, mahasiswa Universitas Ibnu Sina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen S1. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggi Respa Yulian, Lydia Paramita Candi, Nurul Hasnila, Rahmat Suryo Aji, Sonia Marcelina. Dan saya sendiri Heru Purnomo selaku ketua kelompok. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi analisis sensitivitas. Berikut penjelasannya. Maksud dengan analisis sensitivitas. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Adapun tujuan analisis sensitivitas yaitu memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Yang ketiga, mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Adapun kelebihan pada analisis sensitivitas. Pada analisis sensitivitas, jika sebuah perusahaan melakukan analisis, mereka bisa mendapatkan keuntungan seperti berikut. Yang pertama, analisis sensitivitas dapat meningkatkan kredibilitas segala jenis model finansial dengan menguji coba model tersebut ke dalam berbagai macam kemungkinan. Untuk yang kedua, analisis sensitivitas secara finansial membuat para analis lebih fleksibel terhadap berbagai batasan untuk menguji sensitivitas variabel dependen dan terhadap variabel independen. Pada prinsipnya, terdapat beberapa perubahan yang mungkin terjadi yang dapat dijawab melalui analisis sensitivitas, yaitu 1. Perubahan pada koefisien fungsi tujuan, baik pada koefisien dasar basis atau bukan dasar, atau non-basis, dan pengaruhnya terhadap variabel dual. 2. Perubahan pada kendala, baik pada kapasitas atau koefisien. 3. Penambahan variabel keputusan yang baru. 4. Penambahan kendala atau batasan yang baru. Soal fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 4x2 ditambah x3. Kendala-kendala x1 ditambah x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 12. 3x1 ditambah x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 9. 2x1 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 20. Dan yang terakhir x1, x2, x3 lebih dari 0. Dari soal ini kita mendapatkan tabel optimalnya sebagai berikut. Tabel optimal ini kita dapat dengan menggunakan metode simplex terlebih dahulu. Nah, selanjutnya soal tadi kita ubah dalam bentuk kanonik, dan kita butuh variabel slang untuk mengubah tanda kurang tadi menjadi sama dengan. Nah, dari soal tadi juga diketahui bahwa vektor variabel basis atau yang kita sebut sebagai XBV yaitu S1, X1, S3 dan XNBV atau variabel non-basis X1, X3, S2. Perlu diketahui bahwa XBV dan XNBV urutannya harus konsisten dari awal sampai akhir penyelesaian. Kita juga punya koefisien ongkos variabel basis atau CBV 0, 4, dan 0, dan CNBV 2, 1, dan 0. Ada juga vektor AJ. Di vektor AJ, A1 sama dengan 132, dapatnya dari sini. A2 sama dengan 110, dapatnya dari sini.
Dan A3 sama dengan 311 dapatnya dari sini. A untuk E1 sama dengan 100 dapatnya dari sini. A untuk S2 sama dengan 010 dapatnya dari sini. A untuk S3 sama dengan 001 dapatnya dari sini. Kita juga ada matriks B. Ini untuk A variabel basis. Urutannya S1, X2, dan S3. Dan untuk B inverse kita cari menggunakan metode Gauss-Jordan. Sedangkan untuk matriks N itu untuk A variabel non basis urutannya X1, X3, dan S2. Dan juga ada B. B ini adalah matriks ruas sisi kanan. Ini kita dapat dari sini. Perubahan pada koefisien tujuan ini salah satunya adalah tujuan non basis, yaitu NBV. Jadi pengubah keputusan non basisnya itu adalah X1 sama dengan 2. Jika X1 berubah dari C1 sama dengan 2 menjadi C1 sama dengan 2 ditambah delta, jadi kita bisa menggunakan rumus ini. CJ sama dengan CBV dikali B inverse dikali AJ dikurang CJ. Nah, dari rumus-rumus ini tadi kan kita sudah menemukan jawabannya, sudah menemukan angka-angkanya. Jadi sehingga diperoleh C1 sama dengan 040 dikali B inverse-nya dikali AJ-nya 132 dikurang 2 ditambah delta. Sehingga 040 dikali min 2 32 dikurang 2 ditambah delta, hasilnya 12 dikurang 2 ditambah delta, jadi sama dengan 10 dikurang delta. Nah, agar solusi tetap optimal, maka C1 besar dari sama dengan 0. Oleh karena itu 10 dikurang delta besar dari sama dengan 0 atau delta kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada perubahan pada pembatas kanan kendala. Jadi, perubahan pada pembatas kanan kendala ini membawa perubahan pada nilai variabelnya. Dengan demikian, nilai tujuan Z-nya juga akan berubah. Yang menjadi pertanyaannya, dalam kasus ini adalah sampai sejauh mana perubahan pada kendala tidak mempengaruhi hasil optimumnya. Jadi, untuk menjawab kasus ini juga diperlukan analisis sensitivitas. Nah, misal pada kendala 2 mempunyai pembatas sebesar 9, maka berapa nilai perubahan yang mungkin terjadi tanpa merubah solusi optimalnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus B inverse kali B. Nah, B inverse-nya tadi kita udah ketahui, dikali B yaitu 12, 9 ditambah delta sama 20. Jadi sehingga perkalian B inverse kali B itu mendapat hasilnya 3 dikurang 1 delta, 9 dikurang 1 delta sama 20. Jadi dari sini kita dapat hasilnya 2. Yang pertama A, 3 dikurang 1 delta besar dari sama dengan 0. Jadi delta lebih besar dari 3. Yang B, 9 dikurang 1 delta besar dari sama dengan 0 sehingga deltanya sama dengan kurang dari sama dengan 9. Jadi dari hasil perhitungan tadi kita dapat simpulkan bahwa pembatas atau kendala kedua dapat berubah menjadi delta besar dari sama dengan 3 dan delta kecil dari 9 yang tidak mengubah tabel optimumnya. Dari hasil perhitungan sebelumnya, selanjutnya penambahan variabel keputusan yang baru. Untuk menjawab kasus ini, harus diperhatikan apakah penambahan variabel keputusan yang baru ini menguntungkan bagi perusahaan atau sampai sejauh mana koefisien fungsi tujuan yang baru dapat menguntungkan apabila perusahaan memproduksinya. Misalnya kita tambahkan variabel yang baru, misalkan X4 dengan kendala A4 sama dengan 1, 2, 3. Kita bisa menggunakan dengan rumus ini, yaitu C4 sama dengan CBF kali B inverse A4 kurang C4. Kemudian kita masukkan angka-angka tersebut. CBF sama dengan 0,4,0 dikali B inverse. Kita masukkan angka-angka B inverse-nya. Lalu kita kalikan A4 yaitu 1, 2, 3 dikurang C4. Dengan hasil
CBF-nya 0,4,0 dikali min 1, 2, 3. Untuk mendapatkan min 1, 2, 3-nya B inverse dikali dengan A4. Lalu kemudian dikurang C4. Hasilnya 8 dikurang C4. Kemudian untuk memastikan X4 layak untuk diproduksi, maka harus memenuhi syarat yaitu C4 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita memasuki perhitungan penambahan kendala baru. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apabila terdapat penambahan kendala baru pada persamaan tersebut, kita harus memastikan apakah dengan penambahan kendala baru tersebut mempengaruhi hasil optimum yang telah ada. Misalnya terdapat penambahan kendala keempat yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 8. Maka MPL menjadi maksimum Z sama dengan 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3 dengan kendala X1 tambah X2 tambah 3X3 kurang dari sama dengan 12. Lalu 3X1 ditambah X2 tambah X1 kurang dari sama dengan 9. Kemudian 2X1 ditambah X3 kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari 8. Kemudian kita substitusikan yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 9, X3 sama dengan 0. Lalu kita masukin dengan kendala baru yaitu X1 tambah X2 tambah X3 kurang dari sama dengan 8. Kita masukin angka-angka tersebut. X1 nya sama dengan 0 kita masukin. Lalu X2 nya sama dengan 9 kita masukin. Ditambah dengan X3 kita masukin angkanya yang tadi 0. Kurang dari sama dengan 8. Hasilnya 9 kurang dari sama dengan 8. Hasil akhir 9 tidak sama dengan 8. Saya jelaskan solusinya tidak lagi optimum. Langkah selanjutnya adalah melakukan literasi tambahan. Untuk mencari iterasi tambahan, proses dan langkahnya sama seperti mengerjakan metode simplex. Seperti yang ada di tabel, angka-angka ini didapat dari penambahan kendala baru. Lalu selanjutnya setelah dimasukkan angka-angka dari penambahan kendala baru ke dalam tabel tersebut, kita carilah kolom kunci, lalu baris kunci, lalu tentukan titik kuncinya. Setelah ketiga hal tersebut dilakukan, maka dapatlah tabel optimal seperti yang ada di bawahnya. Jadi, berdasarkan tabel optimal sebelumnya, didapat Z maksimum sama dengan 32, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 1, S3 sama dengan 20, X2 sama dengan 8, lalu X1 dan X3 sama dengan 0. Kesimpulannya, analisis sensitivitas dalam dunia ekonomi dan finansial memiliki peranan yang penting. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat memperkirakan hasil penjualan suatu produk dengan mengikutsertakan variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil tersebut. Selain itu, analisis sensitivitas juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis yang penting. Nah, mungkin segitulah penjelasan dan perhitungan tentang analisis sensitivitas dari kami. Mudah-mudahan dan semoga penjelasan dari kami bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video dari kami. Dan sekian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
sensitivitas yang pertama adalah